bisakah kakak ceritakan bagaimana pertama kali kakak memilih cabang olahraga karate dan menekuninya sampai saat ini? Oke. Pertama kali saya masuk karate itu awalnya saya nggak tahu apa itu karate, bagaimana itu karate. Setelah saya melihat teman saya, dulu pada saat itu saya berada di bangku SD, sekolah dasar. Pada saat itu saya kelas 6, saya melihat dia latihan karate di depan kelas. Dia mukul-mukul, nendang. Saya melihatnya kayak Jadi menarik itu. iya menarik. Terus saya tanya sama teman saya ini, itu apa, latihan apa tadi barusan? Saya bilang, ini namanya karate, kata, olahraga karate. Mulai dari situlah saya berpikiran untuk mau memulai olahraga karate. Ya awalnya coba-coba, saya juga nggak tahu dari awalnya coba-coba itu sampai sekarang ini saya jadi olahraga yang berprestasi. Jadi itulah awalnya kenapa saya bisa Awalnya coba-coba. coba-coba. Saya mau nanya lagi pada pertandingan atau event apa yang paling mengesankan menurut kakak? Event yang mengesankan menurut saya yang pastinya event yang tertinggi di kejuaraan yang saya tandingin, yaitu kejuaraan SHKF, itu kejuaraan Asia Tenggara, dan kejuaraan AKF, itu kejuaraan Asia dalam olahraga karate. Kenapa berkesan? Karena saya sendiri masih tidak menyangka kalau misalnya saya tuh bisa menjadi juara Asia dan bisa menjadi juara Asia Tenggara. Di kejuaraan Asia Tenggara saya mendapatkan medali emas dalam individu, perunggu dalam beregu, perak perunggu, dan perunggu di kelas senior. Dan di kejuaraan Asia saya mendapati juara kedua. Dalam final saya pada saat itu adalah Jepang, yang memang kan olahraga karate ini berasal dari Jepang. Jadi negara Jepang yang kuat kalau di olahraga karate. Lebih menonjol ya? Iya, karena di situ berasal dari Jepang. Apakah sebagai atlet yang pernah kamu rasakan sampai sekarang membantu kebutuhan ekonomi kakak? Kalau menurut saya sih iya, karena di dalam pelatihan atau namanya platda atau platnas itu mendapatkan uang saku kan. Nah uang saku ini bisa saya pergunakan untuk beli vitamin, contohnya beli puding untuk saya sendiri. Jadi tidak usah lagi minta sama orang tua, bisa juga beli kebutuhan sehari-hari seperti alat mandi, make up misalnya. Jadi menurut saya sih membantu ekonomi. Cukup ya? Cukup lah. Selama kakak menjadi atlet cabang olahraga karate ini, apakah cabang tersebut memiliki peluang untuk kedepannya setelah kakak berhenti pada saat pandemi sekarang? Olahraga karate menurut saya berpeluang untuk kedepannya, karena saya sudah melihat senior-senior saya dulu, mereka banyak yang sudah menjadi misalnya tentara, polisi, itu mereka direkrut karena misalnya menang juara PON, menang juara SEA Games. Jadi Ada berprestasi? iya, jadi menurut saya sih berpeluang di olahraga karate ini, soalnya sudah banyak contoh-contohnya seperti senior saya yang Selama kakak menjadi atlet, adakah kejadian atau sesuatu yang terjadi para atlet, misalnya pro kontra dengan pengurus seperti itu? kalau saya melihat langsung sih belum pernah, tapi sebagai atlet menurut saya tidak perlu mengurusin pro kontra yang seperti itu. Misalnya kayak menyogok wasit atau apa, itu kan pasti di olahraga manapun itu selalu ada. Tapi menurut saya kita sebagai atlet tidak usah memikirkan hal itu, karena tugas atlet hanya untuk berjuang untuk menang, mendapatkan piala yang tertinggi.
Apakah keluh kesah kakak selama menjadi atlet sampai saat ini? Keluh kesah saya ya pada saat COVID ini, pandemi. Karena di saat pandemi ini kurangnya pertandingan, kurangnya juga pemasukan. Oh, jadi nggak ada pertandingan, kita kurang ekonomi juga berkurang. Iya, betul. Adakah kecurangan yang kakak ketahui dalam pertandingan misalnya kecurangan ekonomi seperti menyogok wasit atau yang lain gitu? Kalau saya sendiri yang mengalami, saya tidak pernah sih mengalami kayak gitu. Kalau melihat? Kalau melihat, saya juga nggak pernah melihat kayak pelatih menyogok wasit. Saya nggak pernah melihat. Itu tadi yang saya bilang dari awal, para atlet tidak usah memikirkan hal seperti itu. Ya walaupun itu hal yang udah wajar di daerah atau provinsi, sebaiknya para atlet tidak perlu memikirkan itu. Jadi para atlet cuma harus latihan dan latihan. Jadi apa harapan kakak untuk kedepannya? Harapan saya untuk kedepannya, semoga saya bisa menjadi juara PON, Pekan Olahraga Nasional, dan mendapatkan juara juga di SEA Games maupun di Asian Games. Baiklah kak, terima kasih kak atas waktunya. Semoga bisa menjadi juara PON dan terusnya. Amin.